tes situational judgment itu adalah jenis tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan seorang dalam mengambil keputusan dalam berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan tertentu. Misalnya guru, otomatis kebanyakan kejadiannya itu di kelas ya, atau di sekolah, seperti itu. Nah, ini yang pertama, pahami peran seorang guru dan situasi-situasi yang mungkin dihadapi sehari-hari. Ini akan membantu Anda memahami konteks dari tes situational judgment itu sendiri. Jadi saya yakin teman-teman yang P2 dan P3 sudah paham akan hal ini. Kemudian yang kedua, perhatikan petunjuk dengan cermat saat Anda mengerjakan soal-soal. Pastikan Anda memahami apa yang diminta dalam setiap soal. Nah, harus paham betul ya, jangan buru-buru malah tidak paham ya. Harus dipahami soalnya, apa yang diinginkan soal. Yang ketiga, itu berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Pertimbangkan berbagai pilihan yang ada dan pikirkan konsekuensi dari masing-masing pilihan ya teman-teman ya. Jadi masing-masing opsi itu pasti ada konsekuensinya, seperti itu. Yang keempat, cobalah untuk menjawab dengan konsistensi ya. Ini berarti jika Anda telah mengambil suatu keputusan dalam suatu soal yang melibatkan situasi berupa serupa ya, coba pertimbangkan untuk mengambil keputusan yang serupa dalam situasi yang serupa pada soal-soal berikutnya. Nah, ini kemarin sudah saya kasih 3 tips ya mengenai ini teman-teman. Ada 3 tips di part 6, silahkan tonton kalau teman-teman belum bergabung selama ini ya, belum tonton part 1 sampai part 7 sekarang ini. Selanjutnya ini ada yang kelima, berlatih dengan contoh soal situational judgment ya, sebelum jika memungkinkan. Nah, jadi teman-teman manfaatkan waktu sekarang untuk banyak-banyak berlatih soal-soal situational judgment test ini teman-teman, karena bisa membantu teman-teman untuk familiar dengan soal-soal yang akan teman-teman hadapi nanti. Jadi tidak kaku lagi, tidak deg-degan lagi menghadapi soal situational judgment seperti ini. Terakhir, ingatlah bahwa situational judgment test itu biasanya dirancang untuk mengukur karakteristik kepribadian dan keterampilan yang relevan dengan peran guru ya. Cobalah untuk menjawab dengan jujur dan mencerminkan prinsip-prinsip dan profesionalisme dalam keputusan Anda teman-teman, seperti itu. Semoga tips singkat ini bermanfaat. Kita sekarang coba masuk ke latihan. Sebagai guru P3K di sebuah sekolah dasar, Anda mendengar bahwa salah satu murid Anda mengalami pelecehan verbal dari murid lain di luar jam pelajaran. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan laporan tersebut karena terjadi di luar sekolah. B. Memberitahu murid mengenai pelecehan untuk membiarkannya saja. C. Mendekati murid yang melakukan pelecehan dan memberikan peringatan. D. Melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan orang tua murid. Oke, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Kita lihat bersama. Ya, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan orang tua murid ya. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa tindakan pelecehan verbal tersebut ditangani dengan serius dan adil oleh pihak yang berwenang ya. Kalau ini kurang bagus ya, mengabaikan itu sangat tidak bagus. Memberitahu murid yang mengalami pelecehan untuk membiarkannya saja, ini juga kurang tidak bagus. Mendekati murid yang melakukan pelecehan dan memberikan peringatan, ini bagus, tapi opsi yang D itu lebih tinggi poinnya menurut saya ya teman-teman, karena yang namanya pelecehan itu tidak harus secara fisik tapi juga verbal. Verbal itu
bisa juga merusak mental anak-anak kita ya. Jadi ini saya anggap serius. Ini adalah masalah yang serius, makanya harus diselesaikan juga dengan cara yang agak serius dibanding masalah-masalah yang lain. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah konflik antara dua siswa terjadi di kelas Anda. Mereka mulai berdebat dengan keras di tengah pelajaran. Bagaimana Anda akan menangani konflik ini? A. Memarahi keduanya dan mengusir mereka dari kelas. B. Menyuruh mereka untuk menyelesaikan konflik di luar kelas. C. Menghentikan pelajaran sejenak, mendengarkan kedua siswa, dan mencoba memediasi. D. Menyuruh siswa lain untuk mengabaikan konflik tersebut. Oke, ini ada lagi situasi di mana ada siswa kita yang sedang berkonflik ya. Kira-kira langkah apa yang Anda lakukan pada saat terjadi di kelas Anda yang seperti ini? Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik menurut saya adalah opsi C, yaitu menghentikan pelajaran sejenak, mendengarkan kedua siswa, dan mencoba untuk memediasi. Ini sebagai guru penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung dalam kelas. Menghentikan pelajaran sejenak, mendengarkan kedua siswa, dan mencoba untuk mediasi adalah cara terbaik untuk menangani konflik ini ya. Dengan bijak dan membantu siswa memecahkan masalah mereka. Seperti itu teman-teman. Kalau opsi A, memarahi keduanya dan mengusir dari kelas, ini tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Kalau opsi B, menyuruh mereka untuk menyelesaikan konflik di luar kelas, ini hampir sama dengan opsi A. Cuma bedanya ini ada yang marahnya dulu, tapi endingnya bakal sama ya. Selanjutnya yang opsi D, menyuruh siswa lain untuk mengabaikan konflik tersebut. Ya, ini tidak bisa diabaikan karena mengganggu siswa yang lain, termasuk proses pembelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda adalah seorang guru P3K yang mengajar di sebuah sekolah dasar. Salah satu siswa Anda, Ani, sering absen tanpa alasan yang jelas dan tugas-tugasnya sering tidak selesai. Bagaimana tindakan yang paling tepat yang harus Anda ambil? A. Mengabaikan masalah ini karena mungkin Ani memiliki masalah pribadi. B. Mendekati Ani dengan peduli dan bertanya mengenai alasan absennya. C. Memberikan hukuman kepada Ani untuk mengingatkan dia. D. Melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan mengharapkan tindakan dari pihak sekolah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman dihadapkan pada kasus apapun, usahakan alternatif langkah pertama dulu yang diambil ya. Kemarin sudah saya bahas beberapa soal langkah pertama dulu ya, bukan langkah kesekian kalinya. Seperti itu. Nanti kita lihat lagi di sini. Ini jadi menurut saya opsi terbaik adalah opsi B ya. Nanti kita lihat teman-teman. Sebagai seorang guru Anda harus peduli terhadap kesejahteraan siswa Anda. Mendekati Ani dan dengan pertanyaan mengenai alasan absennya adalah langkah pertama ya. Selalu menggunakan langkah pertama setiap ada situasi yang terjadi di sekolah Anda, seperti itu yang diinginkan ya. Yang baik untuk mencari solusi yang sesuai. Nah, ini adalah langkah pertama, langkah terbaik pertama yang harus kita lakukan ya. Kalau mengabaikan ini justru tidak ada langkah sama sekali. Ini sudah otomatis salah ya. Memberi hukuman kepada Ani untuk mengingatkan dia, ini juga bagus, tapi sebisa mungkin seperti kemarin saya bilang hindari yang namanya kata hukuman itu. Kemudian melaporkan masalah ini, ini dia. Ini juga sangat bagus teman-teman, tapi sebisa mungkin langkah awal dulu. Langkah pertama dulu. Nanti kalau ini sudah dilakukan tapi ternyata tidak mempan atau tidak merubah si Ani ini, baru kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu ke kepala sekolah dan mengharapkan tindakan dari kepala sekolah itu sendiri.
Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru P3K yang mengajar matematika di sebuah SMA. Seorang siswa, Budi, telah meraih nilai rendah dalam ujian terakhir dan tampak stres. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan masalah ini karena Budi mungkin hanya kurang belajar. B. Mengomentari nilai Budi di depan seluruh kelas agar dia merasa malu. C. Mendekati Budi secara pribadi untuk berbicara mengenai prestasi dan menawarkan bantuan. D. Memberi Budi lebih banyak tugas rumah untuk mengatasi ketertinggalannya. Ini ada yang mirip dengan soal kita yang kemarin, hanya beda beberapa kalimat saja ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah nonton pasti langsung tahu jawabannya. Jadi jawaban terbaik menurut saya di sini adalah opsi C. Ya, ini langkah pertama ya, selalu langkah pertama yang diambil dulu, yaitu mendekati Budi secara pribadi untuk berbicara mengenai prestasi dan kemudian menawarkan bantuan ya. Jangan hanya bertanya setelah tahu jawabannya malah menghilang. Harusnya tahu jawaban, setelah itu kasih solusi, tawarkan bantuan, seperti itu. Opsi A, mengabaikan masalah ini yang kata mengabaikan jangan ya. Budi mungkin hanya kurang belajar ya, jangan sampai seperti itu. Mengomentari nilai Budi di depan seluruh kelas, ini juga kurang bagus untuk mental anak kita. Jadi hindari ini, dia sudah stres. Nanti kalau kita komentari di depan kelas, dia malah tambah stres, tambah kacau. D. Memberi Budi lebih banyak tugas rumah untuk mengatasi ketertinggalannya. Nah, ini juga bisa membuat Budi semakin stres ya. Karena sudah stres di sini, karena nilainya rendah, malah ditumpuki lagi dengan tugas, maka otomatis Budi akan semakin stres ya. Kita aja guru yang akhir-akhir ini kebanyakan tugas, stres ya, kebanyakan tugas PMM. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda sebagai guru harus menilai hasil ujian siswa dengan cermat. Salah satu siswa Anda, Ani, merasa bahwa hasil ujiannya salah dinilai. Bagaimana tindakan yang tepat? A. Mengabaikan keluhan Ani karena Anda yakin nilai sudah benar. B. Mendiskusikan keluhan Ani secara terbuka dan memberi kesempatan untuk menjelaskannya. C. Meningkatkan nilai Ani secara otomatis agar dia tidak merasa tidak puas. Ya, ini bisa dibilang sama dengan puas, agar dia puas ya. D. Menilai hasil ujian Ani berdasarkan apa yang disebutkan oleh teman-temannya. Nah, ini ada lagi situasi di mana siswa kita protes atas nilai yang sudah kita berikan, nilai ujiannya ya. Kira-kira bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini? Bagi yang sudah lama mengajar, saya yakin pasti pernah merasakan hal yang seperti ini. Jadi di sini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi B ya. Nih, saya lupa tandai teman-teman. Ini sebagai seorang guru Anda harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan atau mengajukan keluhan jika ia merasa atau mereka merasa hasil ujian mereka salah dinilai. Diskusi terbuka dapat membantu memahami situasi dengan lebih baik. Ya, jadi sebaiknya kita diskusi dengan Ani ini, dengan siswa kita. Apa masalahnya, di mana letak kesalahan kita sebagai guru memberikan nilai ujian. Kalau memang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Kalau memang penilaian kita memang sudah bagus, setelah hasil diskusi itu dia tidak akan keberatan lagi teman-teman. Seperti itu. Kalau kita bisa memberikan alasan yang objektif ya. Mengabaikan keluhan Ani karena Anda yakin nilai sudah benar, ini bisa mempengaruhi prestasi siswa kita ya. Jadi harusnya didengar, siswa kita sebaiknya didengarkan keluhannya. Jangan malah diabaikan. Meningkatkan nilai Ani secara otomatis agar tidak merasa, ini juga kurang bagus, ini kurang objektif ya. Kurang efektif dan objektif.
Menilai hasil ujian Anda berdasarkan apa yang disebutkan oleh teman-temannya. Nah, ini juga hanya mendengar saja, kurang bagus juga ya teman-teman. Jadi opsi yang menurut saya memiliki poin tertinggi adalah opsi B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru P3K, Anda mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah sekolah dasar yang terletak di daerah terpencil. Anda tiba di sekolah pada hari pertama dan menemukan bahwa fasilitas sekolah sangat minim. Buku-buku pelajaran tidak mencukupi dan anak-anak memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Tindakan pertama yang akan Anda ambil adalah A. Mengeluh kepada kepala sekolah tentang kondisi sekolah. B. Mencari dukungan dari pihak berwenang untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya. C. Memulai pelajaran dengan sumber daya yang ada dan berusaha memotivasi siswa. D. Meminta pindah ke sekolah lain yang lebih baik. Nah, ini ada kasus atau situasi di mana Anda benar-benar terpuruk ya, sudah di desa terpencil, fasilitasnya kurang bagus, nilai siswanya juga, pemahaman siswa juga rendah ya. Ini tantangan sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan juga adalah integritas dan bagaimana Anda bisa bekerja di dalam kondisi apapun ya teman-teman. Ini opsi yang memiliki poin tertinggi menurut saya adalah opsi B ya. Mencari dukungan dari pihak berwenang untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya ya. Sebagai seorang guru, langkah pertama yang baik adalah mencoba meningkatkan kondisi sekolah dengan berkomunikasi dengan pihak berwenang dan mencari dukungan untuk memperbaiki fasilitas dan sumber daya. Ini akan membantu Anda memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa ya. Ini aslinya guru ini kalau seperti ini. Kalau opsi A, mengeluh kepada kepala sekolah, baru hari pertama sudah mengeluh. Ini negatif sekali ini kata-kata ini ya teman-teman. Memulai pembelajaran dengan sumber daya yang ada dan berusaha motivasi siswa. Motivasi saja tidak cukup ya teman-teman untuk meningkatkan kualitas siswa. Ini sudah bagus, dia sudah sebenarnya bisa beradaptasi, tapi lebih bagus yang opsi B ya. Kemudian yang opsi D, meminta pindah. Nah, ini yang parah ini. Meminta pindah ke sekolah lain yang lebih baik. Ini mau lari dia ini. Kurang bagus ini. Oke, sangat tidak bagus ya. Kalau teman-teman mengatakan ini bukan wewenang kita, ya bisa teman-teman. Kalau kita punya jaringan yang bagus ke dinas, kita bisa meminta ini ke dinas. Atau kita bisa berembuk dengan kepala sekolah, nanti kita sama dengan kepala sekolah ke dinas. Seperti itu yang berwenang maksudnya di sini ya. Pak Amir mengajar murid sejak tahun 2020. Murid-murid di kelas Pak Amir tampak begitu semangat mengikuti pembelajaran. Ya. Program pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Amir sudah menerapkan pembelajaran yang melibatkan seluruh anak aktif mengikuti pembelajaran dan sudah mengintegrasikan penumbuhan karakter anak dalam pembelajaran tersebut. Namun, Pak Amir belum melihat perkembangan kecerdasan budi pekerti anak yaitu signifikan. Begitu signifikan ya, dia belum melihat ya kecerdasan budi pekerti. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Amir agar anak dapat mewujudkan pencapaian kecerdasan budi pekerti anak yang maksimal? A. Sertakan anak dalam program ekstrakurikuler yang dapat menstimulus anak untuk mengembangkan kecerdasan budi pekertinya. B. Menugaskan anak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kultur sosial budayanya. C. Menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pengembangan kecerdasan budi pekerti bagi anak. D. Mengadakan kegiatan parenting untuk membangun kerjasama dengan orang tua bahwa keluarga merupakan tempat yang penting dalam menumbuhkan kecerdasan
budi pekerti anak. Ingat teman-teman, di soal STJ itu adalah langkah pertama ya, selalu langkah pertama yang diminta, atau solusi pertama dulu ya yang diminta. Jangan langsung ke hal-hal yang tinggi. Bagi yang sudah belajar di sini, saya yakin sudah paham maksud saya itu apa ya. Jadi saya sarankan yang baru gabung, silahkan tonton video part 1 dan seterusnya biar enak. Nah, kalau saya di sini teman-teman, saya lebih cenderung ke opsi D ya. Opsi D memiliki poin paling tinggi ya. Karena di sini ada kerjasama antara orang tua dan guru ya. Itu mengadakan kegiatan parenting ya. Kita akan lebih efektif kalau dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua siswa kita dibanding pilihan-pilihan yang lain. Yang opsi A, dia mengikutsertakan anak dalam program ekstrakurikuler ya. Ini sebenarnya bagus juga teman-teman, bagus, tapi tidak sebagus opsi D. Dan yang kita butuhkan adalah poin tertinggi dari keempat opsi ini ya. Menugaskan anak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan, ini juga bagus ya. Tidak ada cacat sama sekali. Dan kemudian opsi D, menyusun budaya sekolah yang menstimulus anak untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai pengembangan kecerdasan budi pekerti anak. Nah, ini juga bagus, tapi akan lebih efektif kalau kita melibatkan orang tua siswa, karena waktu di rumah itu lebih banyak daripada di sekolah, dan enak dia dikontrol dalam dua sisi ya. Ada kontrol oleh guru di sekolah, ada kontrol orang tua di rumah, seperti itu. Semoga difahami. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru P3K ya, yang baru saja ditempatkan di sebuah sekolah yang memiliki siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Anda mendengar bahwa ada seorang siswa yang sering diejek dan dicemooh oleh teman-temannya karena perbedaan budaya dan bahasa. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? A. Anda mengabaikan masalah ini karena Anda tidak ingin ikut campur tangan dalam urusan siswa. B. Anda langsung menghukum siswa yang melakukan ejekan dan cemoohan. C. Anda berbicara dengan siswa yang menjadi korban ejekan untuk mengevaluasi situasi dengan lebih baik. D. Anda mendekati orang tua siswa yang menjadi korban ejekan dan meminta menyelesaikan masalah ini ya teman-teman. Baik, ini intinya di situational judgment test itu adalah kita dikasih masalah, kita dikasih kasus, situasi yang akan kita hadapi nanti di tempat kerja kita. Nah, ini berhubungan dengan guru, jadi ini kejadiannya banyak-banyak di sekolah ya teman-teman. Oke, ini opsi A, kita lihat opsi A, Anda mengabaikan masalah ini sudah kita lihat tadi di tipsnya ya, tidak boleh menghindari atau mengabaikan. Ini kata-kata yang ada ini itu fatal ya teman-teman. Kemudian opsi B, Anda langsung menghukum siswa yang melakukan ejekan dan cemoohan. Nah, tadi juga ada hindari konflik ya. Jadi jangan kebanyakan menghukum. Sudah saya ulang-ulang ini. Kemudian yang C, Anda berbicara dengan siswa yang menjadi korban ejekan untuk mengevaluasi situasi dengan lebih baik. Nah, saya pikir ini jawaban yang paling bagus teman-teman. Coba kita lihat yang opsi D. Anda mendekati orang tua siswa yang menjadi korban ejekan dan meminta mereka menyelesaikan masalah ini. Nah, ini bukan langkah pertama ya. Mungkin kalau sudah langkah pertama sudah tidak mempan, baru kita ke langkah berikutnya. Semoga dipaham teman-teman. Jadi ini nanti. Ini pun sebenarnya dia punya cacat ya. Karena yang diminta itu adalah mereka yang menyelesaikan masalah. Sebenarnya ini masalah kita bersama ya, masalah guru juga. Kenapa penyelesaiannya malah hanya orang tua saja yang diminta, seperti itu. Jadi opsi C memiliki poin tertinggi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share
ke sosial media teman-teman biar saya makin semangat untuk membuat soal-soal atau membuat video yang berkaitan dengan STJ ini. Baik, yang berikutnya, Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai mengajar di sekolah baru. Salah satu siswa Anda tampak mengalami kesulitan belajar dan kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Orang tua siswa tersebut datang ke sekolah dan meminta pertemuan dengan Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Menyarankan orang tua untuk mencari bantuan dari psikolog untuk anak mereka. B. Memberikan saran pada orang tua tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah. C. Mengabaikan permintaan pertemuan dan fokus pada mengajar siswa lainnya. D. Memberitahu orang tua bahwa Anda tidak memiliki kewajiban untuk membahas masalah sosial anak di luar kelas ya. Jadi ini masuk juga di kompetensi teknis sosial kepribadian ya. Ada 4 di situ yang di kompetensi teknis teman-teman. Bagaimana jiwa sosial Anda. Nah, ini kita lihat opsi yang A. Jadi ini kasusnya ada siswa yang sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya, juga sulit dalam belajar ya. A. Menyarankan orang tua untuk mencari bantuan dari psikolog untuk anak mereka. Ini kalau orang kampung itu tidak paham apa itu psikolog, jadi saya anggap ini agak negatif ya. Ini dia seolah-olah lepas tangan ke siswanya ya. Yang B. Memberikan saran kepada orang tua tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah. Ini memberikan saran. Saya pikir ini bagus ya. Bagus, kita simpan dulu, siapa tahu yang lebih bagus ada di opsi yang bawah. Mengabaikan permintaan. Nah, saya sudah bilang sekali-sekali jangan memilih opsi yang ada kata mengabaikan ini kurang ajar. Kurang bagus ya teman-teman. Selanjutnya, memberitahu orang tua bahwa Anda tidak memiliki kewajiban untuk membahas masalah sosial anak di luar kelas. Nah, ini orang sudah datang jauh-jauh untuk bertemu dengan kita, meminta bantuan kita. Ini kan anak kita juga ya, jadi harusnya dibantulah. Minimal kita kasih saran ya. Jadi poin tertinggi menurut saya di sini adalah opsi B, memberikan saran kepada orang tua tentang cara mereka dapat membantu anak mereka di rumah ya. Jadi minimal kasih saran, kalau bisa bantu juga di sekolah ya teman-teman, seperti itu. Jadi fix opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merencanakan sebuah pelajaran yang penting bagi perkembangan siswa Anda. Namun saat Anda tiba di kelas pada hari pelajaran, Anda mendapati banyak siswa yang tidak membawa buku pelajaran mereka. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Marah dan menghukum siswa-siswa yang tidak membawa buku pelajaran. B. Mengabaikan masalah ini dan melanjutkan pelajaran. C. Mencari solusi kreatif untuk mengajar pelajaran tanpa buku pelajaran. D. Mengakhiri pelajaran dan memerintahkan siswa-siswa untuk membawa buku pelajaran besok. Saya pikir teman-teman ini kasus yang biasa terjadi ya di sekolah-sekolah kita. Dan saya yakin teman-teman biasa menghadapi ini. Baik, ini ada kasus di mana kita sudah mempersiapkan rencana pembelajarannya seperti apa, namun pada saat hari H ternyata siswa banyak yang tidak bawa buku pelajaran mereka ya. Ini biasanya kalau guru-guru yang bagaimana dia akan langsung emosi ya, sama dengan opsi A, marah dan menghukum. Sudah saya bilang tadi di tips yang sebelum kita bahas soal, hindari konflik. Marah dan menghukum siswa yang tidak membawa buku pelajaran. Selanjutnya, mengabaikan masalah ini dan melanjutkan pelajaran. Jangan juga diabaikan ya. Nih, kata abaikan ini. Jangan juga diabaikan. Selanjutnya, saya anggap tidak bagus ya. Kita ke opsi C, mencari solusi kreatif untuk mengajar pelajaran tanpa buku pelajaran. Nah, kita diminta solusi yang kreatif ya. Sebagai seorang guru di sini memang kita
diminta memberikan solusi yang kreatif, langkah awal, langkah pertama kalau ada masalah yang terjadi. Nah, inilah langkah pertamanya, teman-teman. Kemudian mengakhiri pelajaran dan memerintahkan siswa untuk membawa buku pelajaran besok. Kalau begitu ada jam kosong ya. Kalau langsung mengakhiri pelajaran, misalnya baru masuk ternyata banyak siswa yang tidak bawa buku pelajaran, langsung diakhiri. Minggu depan harus bawa, kita akhir pelajaran ini. Berarti itu kelasnya akan kosong dan di situ akan ribut dan kacau nantinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini saya anggap tidak bagus. Poin tertinggi berada di opsi C. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda telah merencanakan pembelajaran yang matang untuk hari ini. Ini mirip dengan soal sebelumnya, tapi kasusnya sedikit berbeda. Tetapi tiba-tiba terjadi masalah teknis dan proyektor Anda tidak berfungsi. Siswa-siswa sudah duduk di kelas dan menunggu. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Panik dan membatalkan pelajaran hari ini. B. Meminta bantuan dari seorang guru untuk mengatasi masalah teknis. C. Menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar. D. Menyuruh siswa pulang karena masalah teknis. Oke, ini juga lumrah ya, sering terjadi masalah teknis ini. Dan biasanya kalau siswa sudah duduk di kelas dan menunggu, itu akan terjadi keributan atau kekacauan ya, teman-teman. Anda akan menangani situasi ini. Jadi bagaimana cara Anda menangani? Yang pertama, yang opsi A, panik dan membatalkan pelajaran hari ini, itu saya pikir tidak profesional sekali ya sebagai seorang guru. Jadi ini saya anggap tidak bagus. Opsi B, meminta bantuan dari seorang guru lain untuk mengatasi masalah teknis. Ini bagus, saya simpan dulu ya. C. Menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar. Nah, ini juga bagus, nanti kita pertimbangkan yang mana yang terbaik. D. Menyuruh siswa pulang karena masalah teknis. Nah, ini juga sama dengan opsi A ya, kacau ya, menyuruh siswa pulang karena masalah teknis. Wow. Itu sangat tidak masuk akal untuk proses pembelajaran ya. Langsung suruh pulang saja, meskipun belum jam pulangnya itu kan ada jamnya ya, teman-teman. Kalau misalnya ini jam pertama gimana, masa disuruh pulang? Nih ada dua opsi yang bagus menurut saya. Langkah pertama bisa jadi kita minta bantuan dari seorang guru lain untuk mengatasi masalah teknis. Yang kedua, menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar. Kalau saya lebih cenderung ke opsi B, teman-teman, karena kita cenderung ke langkah pertama dulu. Kalau misalnya langkah pertamanya tidak berhasil, misalnya tetap saja proyektornya tidak bagus, baru kita menggunakan papan tulis atau metode alternatif untuk mengajar, bukan lagi menggunakan proyektor. Jadi yang umum itu, yang bagus adalah minta bantuan dulu dari teman guru yang lebih paham akan hal ini ya. Biasanya memang agak terbatas guru yang bisa mengotak-atik masalah proyektor ini. Oke, semoga dipaham. Jadi langkah pertama dulu ya. Kalau ini tidak berhasil, baru kita ke langkah kedua, menggunakan alternatif yang lain. Seperti itu, teman-teman. Semoga dipaham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang melayani anak-anak dengan berbagai tingkat kemampuan. Salah satu siswa Anda, Siti, memiliki kesulitan belajar dan seringkali merasa frustasi di kelas. Orang tua Siti telah menghubungi Anda dan meminta pertemuan untuk membahas perkembangan anak mereka. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Mengabaikan permintaan pertemuan orang tua dan melanjutkan mengajar seperti biasa. B. Mengadakan pertemuan dengan orang tua Siti untuk mendengarkan kekhawatiran mereka dan bekerja sama mencari solusi. C. Menyarankan orang tua Siti untuk mencari guru privat untuk membantu anak mereka. D. Melaporkan Siti ke kepala sekolah karena seringkali merasa frustasi di kelas.
Nah, ini mirip dengan yang tadi tapi kasusnya beda. Kalau yang tadi itu sosialnya kurang bagus, dia juga mengalami kesulitan belajar. Kalau ini dia kesulitan belajarnya plus dia sering frustasi ya, karena kesulitan belajarnya itu. Dan orang tuanya juga sudah menghubungi dan minta untuk bertemu dengan kita. Kita lihat solusi yang pertama, opsi A, mengabaikan. Ini sudah jelas salah karena ada kata mengabaikan. Kemudian mengadakan pertemuan dengan orang tua Siti. Ya, ini saya pikir bagus karena dia mengadakan pertemuan, mendengarkan kekhawatiran mereka dan bekerja sama. Ini ada kerjasama ya, jadi ini sangat positif antara orang tua dan guru itu bekerja sama. Ya, sama-sama mencari solusi. Menyarankan orang tua Siti mencari guru privat untuk membantu anak mereka. Ini saya pikir bagus, tapi lebih bagus opsi B ya teman-teman. Lebih tinggi poinnya. Melaporkan Siti kepada kepala sekolah. Nah, ini juga jelek, tidak bagus. Jadi ya opsi terbaik adalah opsi B seperti itu. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas guru dalam pembelajaran adalah menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Berikut ini adalah hal yang menjadi pertimbangan guru pada saat memilih bahan ajar adalah: A. Bahan ajar utama adalah buku yang disediakan oleh pemerintah berupa buku guru dan buku siswa. B. Bahan ajar visual dan audiovisual adalah pertimbangan wajib bagi guru saat mengembangkan bahan ajar. C. Bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. D. Apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, ini agak hot ya teman-teman. Nanti makin ke sana makin dekat ujian kita akan makin kasih soal-soal yang hot ya. Sampai part 6 ini saya masih anggap itu medium, masih standar ya, belum tinggi-tinggi amat ya kesulitan soalnya. Kita lihat opsi A ya, ini jadi harus dipahami apa yang diinginkan soal ini. Ini agak sedikit hot dibanding soal-soal yang sebelum-sebelumnya ya, yang lainnya. Bahan ajar utama adalah buku yang disediakan oleh pemerintah ya. Pertimbangan guru nih pada saat memilih bahan ajar. Ini tidak nyambung ya. Saya anggap kurang bagus. Selanjutnya, bahan ajar visual dan audiovisual adalah pertimbangan wajib bagi guru saat mengembangkan bahan ajar. Bagus juga visual dan audiovisual, tapi ini belum sempurna menurut saya. Kemudian bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Nah, ini yang saya cocok teman-teman. Selanjutnya, apabila menggunakan buku pedoman dari pemerintah, guru tidak perlu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik. Ini salah ya. Jadi guru haruslah memperhatikan kebutuhan peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik. Makanya diperlukan asesmen dulu untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita. Nah, yang inilah yang dibutuhkan, bahan ajar yang bersifat variatif. Dia bisa saja nanti pada saat kita melakukan asesmen, siswa kita itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang ya, jadi memang harus bervariatif ya. Ada yang cetak, ada yang non cetak. Cetak itu kan bisa buku, LKS, LKPD, kemudian ada juga video mungkin bahan ajarnya dan sebagainya. Yang bagi yang non cetak itu, jadi sebaiknya bahan ajar itu bersifat variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Semoga dipaham sampai di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan berkomentar ya. Kalau sudah tonton video ini, saya tunggu komentar teman-teman. Dalam rapat bersama para guru, Pak Amir, kepala sekolah salah satu sekolah di Surabaya, memberikan pengarahan kepada guru bahwa RPP atau modul ajar, jadi yang tadi itu terkait dengan
kompetensi teknis kita ya dengan kinerja kita yang sekarang ini. Oke. Memberikan pengarahan kepada guru bahwa RPP atau modul ajar yang dibuatkan harus memberikan pengalaman belajar agar peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Pada situasi tersebut, arahan dari Pak Amir merupakan salah satu dari prinsip penyusunan RPP atau modul ajar yang disebut A. Esensial, B. Menarik, bermakna, menantang, C. Relevan dan kontekstual, D. Berkesinambungan. Baik teman-teman, untuk kasus ini, situasi ini, ada kata kunci sebenarnya yang bisa kita ambil ya kalau kita mau main kata kunci lagi, yaitu peserta didik. Ini dia, agar peserta didik dapat lebih memahami konsep ya kan, kita ngajarkan konsep itu berarti dia membutuhkan media ajar yang relevan dan kontekstual teman-teman. Itu dia, jadi kita bisa langsung memilih jawaban ini. Oke, kalau berkesinambungan lain lagi kata kuncinya, kalau esensial beda lagi kata kuncinya, menarik, bermakna, menantang itu beda lagi kata kuncinya. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana peserta didik itu dapat lebih memahami konsep, yaitu ya dengan menggunakan modul ajar yang relevan atau kontekstual. Kontekstual itu bisa disentuh secara langsung ya, atau bisa dilibatkan secara langsung, seperti itu teman-teman. Oke, semoga dipaham. Anda adalah seorang guru di sekolah swasta yang baru berkembang. Kebijakan yayasan terkait pengembangan sekolah baru dikonsentrasikan pada pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga kurang peduli terhadap kenaikan gaji guru. Ada salah satu guru yang kasak-kusuk mengajak teman-teman guru lain untuk memprotes yayasan agar menaikkan gaji. Apa yang Anda lakukan? A. Mengikuti ajakan teman untuk menuntut kenaikan gaji guru. B. Memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. C. Memberitahu pimpinan yayasan secara diam-diam agar menaikkan gaji guru. D. Menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. Nah, ini soalnya agak hot ya teman-teman. Memang saya di part 7 itu soal sudah mulai agak hot, mulai part 6 sebelumnya ya. Part 6 sampai part 7 itu saya akan, dan seterusnya akan saya buat soal yang seperti ini, yang sedikit lebih tinggi tingkat kesulitannya. Teman-teman bisa jawab dulu sambil pause videonya, kemudian lanjut ya. Baik, kita lihat jawaban yang saya pilih. Jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi D. Jadi bagi yang sudah tonton video-video sebelumnya pasti sudah paham aturan main dalam menjawab soal STJ itu ya. Kita hanya membutuhkan poin tertinggi di ujian ini ya teman-teman, yaitu menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. Ini saya anggap wajar ya teman-teman, karena masalah gaji itu kan kebutuhan kita ya, kebutuhan. Di samping ada kewajiban, ada juga kebutuhan, seperti itu. Selanjutnya, mengikuti ajakan teman untuk menuntut kenaikan gaji. Ini hanya mengikuti saja, tapi tanpa ada menyampaikan ya, menyampaikan kemauan atau keinginan teman-teman dengan bijak. Jadi ini hanya ikut-ikutan saja, jadi saya anggap kurang poinnya. Kemudian memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. Nah, ini terlalu ideal menurut saya. Ini kan ini faktanya kan di sini memang guru tidak memperhatikan masalah kesejahteraan guru. Jadi ini agak, karena mereka baru ya, mereka hanya fokus ke pengembangan sarana dan prasarana ya, tanpa memikirkan kesejahteraan gurunya. Ini
wajar lah ya, dia fokusnya ke sana, dan saya pikir tidak apa-apa sepanjang menyampaikannya itu aspirasi ya. Ini bukan apresiasi, ini ya, keliru ya. Aspirasi dengan bijak. Kalau dengan baik, dengan baik-baik, saya pikir itu akan bagus teman-teman. Memberitahu pimpinan yayasan secara diam-diam agar menaikkan gaji guru. Nah, ini kurang bagus juga kalau seperti ini ya. Harusnya bersama-sama dengan teman guru. Siapa sih kita yang ingin membisik-bisik ketua yayasan atau pimpinan yayasan? Lebih bagus kalau kita berkumpul secara baik-baik, musyawarah, mufakat seperti itu. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman. Dalam perjalanan menuju kamar kecil, Anda melihat dengan mata kepala sendiri teman guru Anda melakukan kekerasan kepada siswanya di dalam kelas. Setelah Anda klarifikasi kepada para siswa, ternyata kebiasaan itu sudah lama dilakukan. Para siswa cenderung tidak berani melaporkan kejadian itu karena diancam oleh guru tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. B. Menasihati teman guru yang melakukan kekerasan agar segera menghentikan kekerasan terhadap siswanya. C. Menyampaikan secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya. C. Memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang risiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan. Baik teman-teman, ini agak susah menentukan pilihan yang terbaik ya. Memang agak hot. Nah, ini suatu kasus, suatu situasi Anda dihadapkan dengan kasus seperti ini di sekolah Anda. Kira-kira apa langkah pertama apa? Ingat ya, selalu langkah pertama dulu yang kita ambil dalam menyelesaikan situational judgment test ini. Jawaban saya adalah menasihati teman guru yang melakukan kekerasan agar menghentikan kekerasan terhadap siswanya ya. Bagus kalau kita langsung menasihati saja, tidak boleh seperti itu karena ini tindakan atau langkah awal yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Kalau opsi A, melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Nah, ini tidak bagus ya teman-teman. Ini bisa membunuh karir teman kita. Kita dianggap jahat di sini ya. Walaupun sebenarnya niat kita itu baik ya untuk menyelamatkan siswa. Selanjutnya, menyampaikan secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya. Nah, ini saya anggap kurang bagus juga. Di sini ada kata-kata memancing secara santun, tapi endingnya kurang bagus karena menegur secara seseorang di khalayak ramai itu, sebaik apapun cara kita menegur itu sama dengan menghina. Jadi hati-hati. Ini yang seperti ini banyak orang yang tidak sadar ya. Sebenarnya itu melukai hati seseorang yang ditegur itu di saat keramaian banyak orang yang melihat. Selanjutnya, memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang risiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan. Nah, ini juga bagus, tapi saya lebih sreg di kata-kata menasihati ini dibanding memberitahu. Kalau menasihati itu kan lebih bagus, lebih lembut daripada memberitahu, ngasih tahu ya. Seperti itu teman-teman. Tingkat katanya itu lebih halus, kalau lebih bagus, lebih enak kalau menasihati dibanding memberitahu ya. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. SR adalah seorang guru yang bertanggung jawab satu kelas ya. Untuk menunjukkan potensinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan. Namun bersamaan dengan jam mengajar SR, ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh SR ini? A. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi SR.
B. Tetap mengikuti kegiatan luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. D. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga ya. Baik teman-teman, kita kira-kira yang mana opsi yang memiliki poin tertinggi di sini? Semua bagus ya, tapi ada saja celah untuk kita memilih menyaring jawaban yang memiliki nilai tertinggi. Jadi menurut saya yang terbaik adalah fokus pada tugas pokoknya sebagai mengajar, tinggal dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan PTK dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Jadi jangan sampai pengembangan karir ya. Di sini kan ya perlu mengikuti beberapa kegiatan namun bersamaan dengan jam mengajar. Ini sebenarnya dilihat integritas Anda ya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru di sini. Kalau dititipi terus ya belum, itu akan tidak bagus, tidak mengemban amanah, maksudnya seperti itu. Malah fokusnya ke pengembangan, padahal tugas pokoknya adalah mengajar, seperti itu. Jadi ya seperti itu jawaban saya teman-teman. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami. Nah, sampai kapan teman kita akan memahami terus ya. Selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar ya. Jadi dia tetap ikut kegiatan di luar itu dan memberikan imbalan. Ini juga bagus menurut saya karena sama-sama menguntungkan, tapi kembali lagi mengajar itu adalah tugas pokoknya si SR ini. Jadi harus tetap lebih utama tugas pokoknya, atau kalau bisa dijalankan bersama ya. Kemudian yang opsi D, fokus pada pengembangan diri yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga. Ini dia malah fokus ke pengembangan dirinya. Ini malah jadi kesannya jadi sampingan. Jadi tidak boleh ya, harusnya ini yang pokok, ini yang sampingan ya teman-teman. Jadi ini agak terbalik ya. Semoga dipaham penjelasan saya. Harusnya ini yang dikaitkan, pengembangan dirinya yang dikaitkan sama di opsi C ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Tetangga Anda memiliki anak usia SMP yang memiliki gejala kenakalan remaja, rambut dicet, suka naik motor dengan knalpot bersuara keras, sering pulang malam, tidak ramah dengan orang di sekelilingnya, dan jarang masuk sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, hal apa yang Anda lakukan? A. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasihati anak tersebut untuk berperilaku baik. B. Menyarankan orang tuanya agar anak berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. C. Menasihati anak tersebut dengan cara santun agar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. D. Menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan soal sosial kepribadian. Itu di kompetensi teknis nanti yang akan diujikan ya. Kan ada beberapa tuh, sudah saya jelaskan beberapa kali di videonya, silahkan tonton. Oke, di sini kita posisinya sebagai guru ya teman-teman. Kita guru yang hidup di lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan ini siswa, ini juga salah satu siswa. Maksudnya dia ini juga anak sekolah, tapi kita bukan gurunya. Nah, kita sebagai guru harusnya bersikap apa melihat kejadian yang seperti ini, situasi yang seperti ini. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat. Jadi menurut saya adalah menasihati. Tidak apa-apa dipanggil baik-baik anak-anak tersebut, kemudian kita nasihati secara santun. Maklumlah anak-anak SMP yang pubertasnya lagi panas-panasnya itu biasanya memang agak seperti ini gayanya, agak arogan ya.
Jadi harus dinasihati secara santun biar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. Nah, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Ingat selalu dalam situasi apapun langkah pertama dulu. Nah, kemudian yang opsi A ini adalah langkah selanjutnya. Kalau opsi C ini tidak mempan. Nah, ini saya anggap opsi C lebih bagus daripada opsi A. Kesannya juga kita sebagai pendidik masa tidak bisa menasihati siswa ini kenapa harus langsung ke RT RW. Selanjutnya menyarankan orang tua. Nah, ini kalau tidak mempan lagi baru kita ke orang tuanya, memberikan komplain sekaligus menyarankan ya agar anaknya tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini saya anggap kurang bagus dibanding opsi C. Sedangkan opsi D, menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik, tidak mengganggu lingkungan. Nah, kemarin di tips part 6 itu sudah saya katakan bahwa hindari yang namanya kekerasan ya. Jadi kata-kata yang ada keras-kerasnya itu hindari, dan kata-kata yang ada mengabaikan atau menghindari itu juga hindari. Ya, jadi opsi terbaik adalah opsi C, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah: A. Sini berikan kepada saya handphone. Kamu ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran, kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya kepada saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. Oke, kuncinya adalah langkah yang paling pertama dulu ya, menyelesaikan solusi. Langkah yang paling dekat dulu, paling pertama ya, selalu langkah pertama dulu. Nah, langkah pertama itu kan harusnya opsi C ya teman-teman. Nah, nih pertama kita nasihati dulu dengan lembut. Kalau misalnya sudah memang dengan lembut, dengan bagus seperti ini dan dia tetap tidak mau memberikan handphone, baru kita sedikit lebih keras lagi seperti itu ya. Jadi kita memang dituntut bagaimana bisa cerdas menyelesaikan masalah dalam situasi pekerjaan kita seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga masuk di kategori komunikasi efektif di sosial kepribadian guru ya teman-teman. Kita lihat di opsi A, sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu ini waktunya pelajaran malah bermain handphone sendiri. Ini agak keras ya teman-teman, hindari yang keras-keras. Nah, kemudian ini nanti bisa dilakukan setelah opsi C tidak mempan. Kamu sibuk, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada pelajaran ini. Nah, ini bagus juga, tapi masih lebih bagus opsi yang C, masih lebih santun, lebih enak ya dibanding kalimat opsi C. Kemudian yang opsi D, berikan handphonenya ke saya, kamu tidak menghargai. Nah, ini juga termasuk sudah agak keras ya, karena menyuruh keluar kelas. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Oke, jadi hindari yang keras-keras dulu, kecuali kalau yang jurus pertama tidak mempan, baru ke selanjutnya, memikirkan lagi alternatif solusi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas.
teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihatinya siswa yang sedang puasa Ramadan, boleh bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, ini ada kasus lagi di sekolah teman-teman. Seandainya teman-teman nanti jadi P3K dan terangkat di sekolah yang beragam budaya dan agama. Nah, ini yang tantangan buat guru ya. Jadi, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik menurut saya adalah menasihati ya. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Nah, kita harus sebagai seorang guru kita harus rajin-rajin mengkampanyekan kebinekaan ya. Kebinekaan yang berbeda-beda tapi tetap satu, saling toleransi, saling menghargai sesama umat beragama, seperti itu. Kalau yang opsi B itu keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinan. Kalau ini cenderung tidak saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan yang lain. Yang opsi C, menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makanan dimanapun itu hak mereka. Nah, ini justru kebalik. Ini salah menasihati. Terbalik ya, harusnya yang dinasihati itu yang makan, bukan malah yang berpuasa. Ini cenderung juga membeda-bedakan agama. Jangan sampai dia Kristiani, sampai menasihati yang Muslim yang berpuasa ini. Kemudian tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Nah, ini saya bilang kemarin di part 6, hindari kata-kata yang menghindari, mengabaikan, atau tidak peduli ya, teman-teman. Oke, jadi fix jawabannya adalah opsi A yang memiliki poin tertinggi. Baik teman-teman, ini soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Di kampung yang Anda tinggali, beberapa minggu ini sering ada kasus pencurian. Sebagian warga mencurigai pemulung yang sering mencari barang bekas di perkampungan Anda. Pada rapat warga RT dibahas tentang rencana pemasangan papan bertuliskan pemulung dilarang masuk. Agar kasus pencurian tidak terjadi lagi, apa pendapat Anda terhadap rencana itu? A. Pemulung tidak identik dengan orang jahat dan belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. B. Pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja termasuk di perkampungan yang kita tinggali. C. Pemulung sangat berjasa membantu proses pemilihan sampah plastik dan non-plastik dalam rangka melestarikan lingkungan. D. Lebih baik melakukan kewaspadaan di setiap keluarga daripada mencurigai pemulung sebagai pencuri. Nah, ini kira-kira opsi jawaban yang benar yang mana ya, teman-teman? Silakan pause dulu kalau ingin berpikir, baru kita lanjut ke opsi berikutnya, ke jawabannya. Nah, jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah opsi D ya. Ya, tidak perlu kita banyak berandai-andai ya, banyak menebak-nebak seperti itu ya. Nih, opsi A, lihat pemulung tidak identik dengan orang jahat, belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. Nah, ini bisa masuk sebenarnya di sini, lebih baik waspada, lebih baik melakukan kewaspadaan setiap warga ya, karena belum tentu ini sebenarnya masuk di sini ya. Jadi opsi D lebih bagus daripada opsi A. Ini bagus sih opsi A, tapi lebih bagus di opsi D karena ini masuk ke sini ya, di opsi D. Kemudian pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja termasuk di perkampungan yang kita tinggali. Nah, ini juga bisa masuk di opsi D. Jadi tidak usah menyalahkan pemulung ya. Nah, bisa saja salah satu warga yang ada di kampung kita ini yang melakukan ya.
mereka hanya korban saja. Selanjutnya, pemulung berjasa membantu proses pemilihan sampah plastik. Nah, kalaupun pemulung dianggap berjasa, kan di sini masuk juga. Dia masuk juga, lebih baik kita waspada di setiap warga saja, tidak usah fokus ke pemulungnya. Seperti itu teman-teman. Semoga dipaham jawaban saya. Dan ini adalah soal terakhir. Insya Allah kita akan lanjut lagi di part 8, part 9, dan part seterusnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai P3K tahun ini atau soal-soalnya. Insya Allah selesai STJ nanti kita akan lanjut ke sosio-kultural, manajerial, dan wawancara untuk semua formasi. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Semoga lulus semua yang belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.